Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya hari ini akan membawakan presentasi dari mata kuliah Sistem Perawatan Mesin Manufaktur. Dengan materi alat bantu permesinan yaitu ragum. Selanjutnya akan saya bacakan dari saat ini. Yang pertama, pengertian ragum. Ragum atau yang populer disebut dengan tanggem adalah alat genggam yang memiliki dua rahang penjepit untuk menahan suatu objek agar tetap berada di tempat tertentu. Biasa dipasang pada meja kerja, alat ini dipakai dalam berbagai pekerjaan mekanik yang melibatkan kayu dan logam. Ragum pun biasa juga dipakai untuk pekerjaan permesinan, seperti halnya dalam mesin freeze ataupun mesin-mesin yang lain, seperti mesin bubut maupun mesin milling. Selanjutnya, fungsi ragum. Ragum sendiri itu berguna untuk mencekam objek kerja sehingga berada di dalam posisi stabil, tidak mudah bergeser atau terlepas ketika sedang dikerjakan. Bukan tidak mungkin di tengah pengerjaannya terjadi pergerakan atau goncangan pada meja kerja yang mampu mengubah posisi objek. Jadi pada saat pengerasan ragum itu bukan tidak mungkin akan terjadi pergeseran objek. Jadi harus dipastikan bahwasanya pada saat dikencangkan, objek itu menjadi sangatlah kuat dan kencang. Selanjutnya, kegunaan ragum dalam proses permesinan. Pada proses permesinan, ragum sangatlah berguna dan selalu digunakan di beberapa mesin seperti misalnya mesin bubut, mesin freeze, dan mesin bor. Seperti yang tadi saya sebutkan. Bagian-bagian pada ragum. Pada ragum terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah rahang tetap. Rahang tetap adalah komponen pada tanggem atau ragum yang bersinggungan langsung dengan objek kerja, sehingga memiliki kegunaan untuk menopang atau menahan objek agar tidak mudah bergeser meskipun handle diputar. Yang kedua, rahang geser. Rahang geser adalah komponen yang bergerak untuk menyesuaikan dimensi objek ketika handle diputar. Jadi rahang geser ini sebenarnya masih menyatu juga dengan ulir. Jadi pada saat ulir diputar, rahang geser akan menggeser maju untuk menekan objek. Selanjutnya ada slider. Slider adalah komponen terhubung ke rahang geser serta bisa keluar masuk dari bagian dalam tanggem atau ragum. Bagian ini bekerja mengatur jangkauan maksimal dari rahang penjepit sehingga arah geseran yang dihasilkan tetaplah lurus. Selanjutnya, handle atau yang disebut dengan tuas pemutar yang berguna untuk mengatur rahang geser. Ada juga screw atau batang ulir. Adalah komponen yang membantu slider masuk ke bagian dalam ragum. Screw juga memperkuat daya cekam dari alat ini. Selanjutnya ada base atau dudukan. Base ini adalah bagian tanggem atau ragum yang berguna untuk menjaga alat ini agar tetap berdiri kokoh. Komponen ini seperti sebuah pengikat antara tanggem dan meja kerja. Yang terakhir adalah body. Body adalah bagian tetap pada tanggem yang juga berfungsi sebagai tempat dudukan untuk silinder yang posisinya berada di atas base. Berikut saya tampilkan pointer-pointer untuk bagian-bagian ragum. Terdapat rahang tetap, rahang geser, ada juga handle, ada screw, ada body, slider, dan juga ada base. Ini adalah salah satu contoh dari ragum yang biasa kita temui atau jumpai. Berikut adalah jenis-jenis ragum. Jenis-jenis ragum ada sangat banyak dan universal. Yang akan saya tampilkan di sini adalah jenis-jenis tidak seluruhnya, melainkan yang beberapa yang saya ketahui dan dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Yang pertama ada ragum pekerjaan logam. Jenis ragum ini dipakai untuk menjepit objek kerja berukuran besar dan berat.
Komponen rahangnya terbuat dari besi atau baja dan bergerigi sehingga menghasilkan daya cekam yang kuat dan memiliki pegangan yang lebih baik. Selanjutnya ada ragum pengerjaan material kayu. Jenis ragum ini memang didesain untuk mengerjakan objek kerja yang terbuat dari material kayu. Alat ini mampu menjepit potongan kayu besar. Ragum jenis ini juga mempunyai permukaan rahang yang lebih rata dan halus, agar nantinya tidak menghasilkan bekas kerusakan pada permukaan kayu atau objek benda kerja. Selanjutnya ada ragum tangan. Ragum tangan ini biasa dipakai untuk menjepit objek kerja yang dibuat dari bahan kayu atau logam, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Ragum jenis ini lebih fleksibel karena hanya seukuran genggaman tangan. Lalu ada ragum mesin. Ragum mesin didesain khusus agar mampu menahan objek kerja yang sedang beroperasi atau sebagai komponen pendukung dari perangkat permesinan. Ragum ini banyak digunakan pada mesin berkecepatan tinggi karena mampu meredam getaran sehingga objek kerja tetap stabil. Berikut salah satu contoh dari ragum. Yang pertama ada ragum standar atau ragum pengerjaan besi logam. Dan juga ada ragum pengerjaan biasa yang biasa kita gunakan sehari-hari juga di bengkel. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja ragum terletak pada pergerakan handle dan screw. Ketika dua komponen tersebut diputar berlawanan arah jarum jam, maka rahang penjepit akan terbuka sehingga objek bisa dilepas dari bagian ini. Jika handle dan screw diputar searah jarum jam, rahang penjepit akan bergerak maju menutup, kemudian tertutup. Objek pun akan terpasang pada rahang penjepit dan tidak akan bergeser selama proses pengerjaan berlangsung. Selanjutnya, perawatan ragum. Supaya kondisi ragum tetap baik dan awet, ragum haruslah dirawat. Perawatan akan berdampak pada usia pakai ragum atau umur ragum. Ragum yang rusak tentunya harus diganti. Pergantian ragum berarti menambah biaya belanja alat. Oleh karena itu, lakukanlah perawatan ragum terhadap ragum yang kita miliki. Berikut beberapa cara merawat ragum. Yang pertama, jangan kencangkan gigitan ragum dengan cara memukul tuas pengatur mulut ragum menggunakan palu. Biasa sering kita temui mungkin di bengkel-bengkel atau di bengkel teknik mesin politeknik di Jakarta. Beberapa mahasiswa seringkali memukul tuas ragum itu menggunakan palu karet. Dan ternyata ini dilarang untuk menambah umur masa pakai ragum itu sendiri. Selanjutnya, jangan menambah atau menyambung tuas pengatur ragum supaya panjang. Biasanya penyambungan dilakukan agar pemutaran tuas menjadi ringan. Hal itu tentu meringankan dalam mengencangkan mulut ragum. Namun konsekuensinya torsi yang dialami ulir daya pada ragum menjadi sangat besar dan berlebihan. Torsi berlebihan bisa merusak ulir daya pada ragum. Selanjutnya, bila selesai digunakan, kendorkanlah gigitan pada ragum atau buka mulut ragum agar tidak selalu menyatu satu sama lain. Selanjutnya, tinggalkan ragum dalam kondisi bersih. Bersihkan debu-debu atau serbuk-serbuk logam sisa pengerjaan. Jadi pada saat kita melakukan pengencangan ragum, lalu misalnya nantinya ada proses misalnya ragum milling, itu kan ada sisa-sisa serpihan-serpihan logam. Haruslah selalu dibersihkan, baik itu menggunakan kuas atau dengan cara apapun itu harus dibersihkan agar selalu bersih sehingga dapat menambah lifetime umur ragum. Lalu selanjutnya, olesi permukaan ragum dengan oli secukupnya. Dan juga olesi ulir daya dalam ragum dengan oli. Ini tentunya untuk mempermudah pada saat pemutaran tuas ya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Hafiz dari Politeknik Negeri Jakarta untuk mata kuliah Sistem Perawatan Manufaktur.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.